Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok B21 kelas farmasi B Institut Teknologi Sumatera akan memaparkan hasil pengerjaan dari kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami. Granulasi basah adalah metode yang sering dilakukan jika suatu zat aktif yang digunakan memiliki sifat yang taat terhadap kondisi lembab maupun panas dan mempunyai kompresibilitas yang relatif mudah. Pembuatan tablet dengan granulasi basah menghasilkan bentuk tablet yang kuat dan tidak rapuh. Prinsip metode granulasi basah yaitu dengan membasahi massa atau campuran zat aktif dan eksipien dengan larutan pengikat tertentu hingga diperoleh tingkat kebasahan tertentu. Metode pembuatan tablet dengan granulasi basah dilakukan dengan penambahan pengikat yang sifatnya tidak boleh toksik dan mudah menguap. Cairan yang digunakan dapat berupa air, etanol, turunan selulosa, larutan gelatin, mucilago amili, dan lainnya. Untuk keuntungan dan kekurangan granulasi basah yaitu keuntungannya dapat meningkatkan fluiditas dan kompaktibilitas sesuai untuk tablet dosis tinggi dengan sifat aliran atau kompaktibilitas yang buruk, mengurangi penyeratan udara, pembasahan granul sesuai untuk homogenitas sediaan dosis rendah, dan memungkinkan penanganan serbuk tanpa kehilangan kualitas campuran. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu banyak tahap dalam proses produksi yang harus divalidasi, tahap pengerjaan yang cukup lama, membutuhkan biaya yang mahal, dan zat aktif tidak tahan lembab serta panas tidak dapat dilakukan pada metode ini. Untuk prosedur pembuatan, pertama-tama dilakukan penyiapan bahan pengikat, yaitu pembuatan mucilago amilum dengan pemanasan tidak langsung. Terlebih dahulu dimisalkan akan dibuat 100 gram mucilago amili 10%, maka ditimbang 10 gram amilum kering. Ditimbang gelas piala yang mampu menampung 100 gram mucilago amili, berisikan batang pengadu. Dimasukkan air 100 ml atau 100 gram ke dalamnya, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Lalu dalam gelas piala yang kedua, dibuat suspensi amilum dalam air dingin. Suspensi kemudian ditambahkan ke dalam air panas sambil diaduk agar diperoleh gelatinasi yang merata. Tanda gelatinasi tersebut sempurna ialah jika mucilago sudah berwarna transparan. Kemudian ditimbang mucilago, gelas piala, dan batang pengadu, lalu dihitung berat mucilago. Jika belum diperoleh 100 mucilago, digenapkan dengan air sisa yang panas. Selanjutnya, masih dalam penyiapan bahan pengikat, kita akan membuat mucilago amilum tetapi dengan pemanasan langsung. Seperti yang sebelumnya, dimisalkan terlebih dahulu akan dibuat 100 gram mucilago amili 10%, maka ditimbang 10 gram amilum kering. Kemudian ditimbang gelas piala pertama yang mampu menampung 100 gram mucilago amili berisikan batang pengadu. Lalu dimasukkan air sekitar 150 ml atau 150 gram ke dalamnya. Ditambahkan 10 gram amilum ke dalamnya, kemudian diaduk hingga homogen. Suspensi kemudian dipanaskan di atas suhu gelatinasi hingga mendidih. Pada tahap ini harap berhati-hati karena sering terjadi pengarahan. Kemudian selama pemanasan, suspensi harus selalu diaduk. Gelatinasi sempurna jika mucilago sudah berwarna transparan. Ditimbang mucilago, gelas piala, dan batang pengadu, lalu dihitung berat mucilago. Jika belum diperoleh 100 mucilago, genapkan dengan air sisa. Selanjutnya, masih dalam penyiapan bahan pengikat, dilakukan pembuatan larutan PVP. Ini jika ditambahkan dalam bentuk larutan. Pertama-tama ditimbang PVP yang diperlukan dan dilarutkan ke dalam sejumlah pelarut pengikat berdasarkan hasil orientasi ataupun berdasarkan data pelarutan PVP-nya. Lalu diaduk hingga PVP melarut sempurna. Pelarut sisa atau hasil orientasi penggunaan jumlah pelarut pengikat dapat digunakan untuk pembiasan karena sering terjadi penempelan larutan pengikat kental pada dinding gelas piala. Selanjutnya, dengan dilakukan
granulasi dan pengelolaan. Pertama-tama, vitamin B dan eksipien masing-masing dihaluskan lalu ditimbang. Vitamin B dimasukkan ke dalam toples dan dimasukkan eksipien lain untuk fase dalam, yaitu amilum dan laktosa. Vitamin B dan eksipien diaduk hingga tercampur merata dan dipindahkan ke dalam baskom. Diteteskan cairan penggranulasi basah, yaitu musilago amili atau larutan PPP, dan dicampurkan dengan tangan hingga titik akhir granulasi yang ditandai dengan ketika serbuk dikepalkan dan dipatahkan, gumpalan serbuk akan menjadi 2 patahan. Granul yang didapat kemudian diayak dengan ayakan nomor 10 hingga 14 mesh dan dipindahkan ke loyang pipih, kemudian diratakan. Massa granul dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius, lalu diukur kelembapannya dengan alat moisture balance pada suhu 65 derajat Celcius. Massa granul kemudian diayak kembali dengan ayakan nomor 16 hingga 20 mesh dan dimasukkan dalam toples, kemudian dilakukan evaluasi IPC atau in process control atau evaluasi hasil cetak. Granul yang telah dievaluasi ditimbang sesuai yang dibutuhkan dan dicampur dengan fase luar, yaitu MG stearat, talkum, dan amilum. Dalam toples pengaduk kemudian didapatkan massa kempa. Massa kempa kemudian dimasukkan ke dalam alat pencetak tablet dengan ukuran punch yang sesuai, kemudian tablet dicetak. Berikut tahap pembuatan metode granulasi basah, yaitu ada penghalusan, kemudian penimbangan, kemudian terbagi menjadi 2, yaitu pencampuran, di mana satu sisi pencampuran zat aktif disintegran pengisi dan pengikat, di satu sisi lainnya pencampuran zat aktif disintegran pengisi tanpa pengikat. Di tahap A ditambahkan larut pengikat dan di tahap B ditambahkan larutan pengikat. Kemudian dilakukan pembentukan massa lembab, pengayakan massa basah dengan ayakan nomor 10 sampai 14 mesh, lalu dilakukan pengeringan. Kemudian dilakukan pengayakan kembali dengan ayakan nomor 16 hingga 22 mesh, lalu dilakukan evaluasi granul. Setelah itu dilakukan pencampuran dengan fase luar dan dilakukan evaluasi IPC atau in process control atau evaluasi fase cetak. Kemudian dilakukan pengempalan tablet, lalu dilakukan evaluasi tablet. Berikut beberapa alat untuk metode granulasi basah, yaitu ada planetary mixer yang digunakan untuk mencampurkan bahan-bahan pembuat tablet. Lalu ada oscillating granulator yang digunakan untuk menghaluskan granul ke tingkatan kehalusan yang diinginkan. Lalu ada alat untuk mencetak tablet. Kali ini terdapat 4 formula resep. Perbedaan antara keempat formulasi resep ini terdapat pada bahan pengikat setiap resep. Pada resep 1 dan 2 digunakan bahan pengikat musilago amili, sedangkan pada resep 3 dan 4 digunakan bahan pengikat PPP. Pada resep 1 dan 2, musilago amili digunakan dengan konsentrasi 10% pada resep 1 dan konsentrasi 8% pada resep 2. Sedangkan pada resep 3 menggunakan PPP dengan konsentrasi 5% dan pada resep 4 menggunakan PPP dengan konsentrasi 5%. Pengikat merupakan suatu bahan adesif yang ditambahkan pada formulasi tablet. Fungsinya untuk memberikan kohesivitas yang diperlukan untuk mengikat partikel-partikel padat di bawah pengempaan untuk membentuk suatu tablet yang kompak. Dalam granulasi basah, pengikat berfungsi untuk meningkatkan pembesaran ukuran partikel membentuk granul sehingga dapat memperbaiki sifat alir massa yang akan dicetak. Pengikat juga dapat memperbaiki kekerasan tablet dengan meningkatkan gaya intragranular dan antargranular. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi granul dan tablet pada resep 1 hingga resep 4. Untuk resep 1, formulasinya dapat dilihat pada layar. Dari formulasi ini dibuat 100 tablet vitamin B 100 mg dengan bobot masing-masing 250 mg. Setelah itu, dilakukan evaluasi granul dengan
6 jenis uji yaitu granulometri, yaitu pengukuran distribusi ukuran granul. Lalu uji bobot jenis, berguna dalam penetapan kompresibilitas yang didasarkan pada berat jenis ruah dan mampat. Lalu uji kadar mampat, yaitu persentase selisih volume 100 gram granul tanpa dimampatkan dengan volume setelah pemampatan dibandingkan terhadap volume tanpa pemampatan. Lalu ada uji kecepatan aliran, dilakukan untuk memastikan pencampuran yang efisien dan keseragaman bobot yang dapat diterima. Kemudian ada uji kadar zat aktif, dilakukan agar bobot tablet tertentu mengandung jumlah zat aktif yang sudah ditetapkan. Dan ada uji kadar lembab, berfungsi untuk meningkatkan sifat adesivitas dan kohesivitas serbuk. Pada jenis uji granulometri, prosedurnya yang dilakukan yaitu dengan cara melewatkan granul pada satu seri susunan ukuran pengayak. Susunan pengayak ditempatkan di atas mesin vibrator dan diketarkan selama waktu tertentu, biasanya dalam 5 hingga 30 menit. Granul yang tertinggal di tiap pengayak lalu ditimbang dan dihitung persentase dan ukuran diameternya, lalu dibuat kurva distribusinya. Syarat uji granulometri yaitu hasil yang diperoleh mendapatkan grafik kurva yang terdistribusi normal. Berikut hasil pengamatan yang didapat. Dari hasil pengamatan yang didapat, kurva menunjukkan bahwa data granul tidak terdistribusi normal, karena kurva memiliki grafik yang naik turun, sehingga distribusi granul tidak baik. Dalam uji bobot jenis, prosedur yang dilakukan yaitu bobot jenis sejati ditentukan dengan menggunakan piknometer gas helium. Bobot jenis granul ditentukan dengan menggunakan piknometer kelas biasa dan cairan yang tidak melarutkan. Bobot jenis nyata, sejumlah granul yang diketahui bobotnya dituangkan ke gelas ukur lalu dicatat volumenya. Sedangkan bobot jenis mampat, sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimampatkan hingga 500 kali. Syaratnya yaitu jika dilakukan pencampuran untuk data granul yang memiliki berat jenis berdekatan, maka kemungkinan campuran tersebut untuk memisah kecil. Dari hasil pengamatan, didapatkan bahwa bobot jenis ruah sebesar 0,52 dan bobot jenis mampat sebesar 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan campuran tersebut memisah adalah kecil. Untuk uji kadar mampat, prosedur yang dilakukan yaitu dimasukkan sejumlah granul, yaitu 100 gram, ke dalam segelas ukur 250 ml, lalu volumenya dicatat. Hal ini dicatat sebagai V0. Lalu dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 10, 50, dan 500 ketukan, lalu diukur volumenya. Hal ini dicatat sebagai V1. Syaratnya, indeks K memiliki hubungan dengan kemampuan aliran serbuk. Persentase harus kurang dari sama dengan 21%. Dari hasil yang didapatkan persentase 15%, di mana hal ini menunjukkan bahwa kompresibilitas granul memiliki sifat aliran yang baik sekali. Untuk kecepatan aliran, prosedur yang dilakukan yaitu dengan metode corong. Sejumlah granul dimasukkan ke dalam corong yang ada pada alat. Disiapkan wadah untuk menampung granul pada bagian bawah corong dan pastikan bahwa waktu pada layar di angka 0 dan alat dijalankan dengan menekan tombol waktu. Lalu ditekan ulang untuk menghentikan aliran dan waktu. Diulang minimal sebanyak 3 kali. Syaratnya yaitu dengan kecepatan aliran dihitung dengan membagi bobot granul dengan waktu yang dibutuhkan granul untuk melewati corong dalam gram per detik. Aliran granul yang dibaik untuk mesin tablet single punch bila lebih dari 4 gram per detik minimal. Dari hasil yang didapatkan sebesar 1,67 gram per detik. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan aliran tidak memenuhi syarat karena ukuran kurang dari 4 gram per detik.
Untuk kadar zat aktif dalam granul, prosedurnya dilakukan dengan metode yang valid dan tercantum pada masing-masing monografi sediaan di farmakope. Syaratnya, bobot tablet tentu mengandung jumlah zat aktif yang sudah ditetapkan. Hasil tercantum di monografi farmakope. Untuk uji kadar lembab dilakukan dengan cara granul sebanyak 5 gram, minimal 2 gram, dimasukkan ke dalam piring, diratakan, kemudian dimasukkan ke dalam alat moisture balance yang telah ditata sebelumnya. Granul dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, lalu ditunggu hingga persen kadar air pada alat menunjukkan angka yang tetap. Syaratnya, kandungan serbuk biasanya berkisar antara 1 hingga 3%. Dari hasil pengamatan didapatkan persentase sebesar 0,94%, di mana hal ini tidak memenuhi persyaratan kadar serbuk, karena kurang dari 1 hingga 3%. Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi granul, dilakukan evaluasi tablet. Yang pertama ada keseragaman ukuran, yaitu perbandingan diameter dan tebal tablet. Kekerasan, yaitu gaya yang diperlukan untuk memecahkan tablet yang dinyatakan dalam kilogram. Dan uji friabilitas berhubungan dengan kekerasan tablet dan dirancang untuk mengevaluasi tablet agar bertahan terhadap abrasi selama pengemasan, penanganan, dan pengiriman. Lalu ada uji waktu hancur, dilakukan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi, dan ada keseragaman bobot untuk pengukuran distribusi bobot tablet. Pada uji keseragaman ukuran, di mana hasil berupa diameter per sentimeter, prosedur yang dilakukan yaitu diambil 20 tablet secara acak, lalu menggunakan jangka sorong dihitung tebal dan diameternya. Untuk syaratnya, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Berikut hasil pengamatan dari ke-20 tablet. Dari hasil tersebut, didapatkan bahwa semua tablet memenuhi syarat. Masih dalam uji keseragaman ukuran, hanya saja yang ini dalam tebal per sentimeter. Prosedur yang dilakukan sama, dan syaratnya juga sama, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Berikut hasil pengamatan ke-20 tablet. Dari hasil tersebut, didapatkan bahwa semua tablet memenuhi syarat. Lalu ada uji kekerasan tablet, di mana dilakukan dengan cara diambil 20 tablet, diukur kekerasannya menggunakan alat hardness tester. Syaratnya untuk tablet oral, yaitu 4 kg hingga 10 kg. Berikut hasil pengamatan dari ke-20 tablet. Hasil menunjukkan bahwa seluruh tablet tidak memenuhi syarat kekerasan tablet. Untuk uji friabilitas, diambil 10 tablet, dibersihkan lalu ditimbang. Kemudian dimasukkan pada alat uji friabilitas, diputar 25 saat selama 4 menit, sebanyak 100 kali putaran, dan timbang massa kembali. Syaratnya, kehilangan bobot seharusnya tidak lebih dari 1%. Dari hasil pengamatan, didapatkan friabilitas sebesar 4,522%. Hal ini menunjukkan bahwa tablet tidak memenuhi syarat friabilitas dan memiliki friabilitas yang kurang baik. Untuk waktu hancur, prosedurnya yaitu dimasukkan tablet ke dalam bejana alat uji, catat waktu tablet yang hancur pertama kali dan yang hancur terakhir kali. Syaratnya, waktu hancur 5 tablet tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan hasil pengamatan didapatkan 15 hingga 52 detik. Hal ini menunjukkan bahwa tablet memenuhi syarat waktu hancur. Untuk uji keseragaman bobot, diambil 20 tablet lalu ditimbang satu persatu berat tablet tersebut. Syaratnya, yang pertama, tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Lalu yang kedua, tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari pada kolom B.
Berikut hasil pengamatan ke-20 tablet. Dari hasil dapat dilihat bahwa keseragaman bobot tidak memenuhi syarat karena terdapat dua data yang melebihi penyimpangan bobot rata-rata golongan. Untuk resep 2, berikut formulasinya dan fungsi setiap bahan. Dari formulasi ini dibuat 100 tablet vitamin B 100 mg dengan bobot masing-masing 250 mg. Untuk evaluasi granul, jenis ujinya yang dilakukan sama seperti sebelumnya. Ada granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan aliran, kadar zat aktif, dan kadar lembab. Untuk granulometri, pada resep kedua ini didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut, dan dari hasil didapatkan kesimpulan bahwa granulometri tidak memenuhi syarat karena kurva memiliki grafik yang naik turun yang menunjukkan bahwa data granul tidak terdistribusi normal sehingga distribusi granul tidak baik. Untuk bobot jenis manfaat, hasil pengamatan didapatkan sebesar 0,56 gram per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa bobot jenis memenuhi syarat. Dan untuk bobot jenis luas, didapatkan hasil pengamatan sebesar 0,48 gram per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa bobot jenis luas juga memenuhi syarat. Untuk kecepatan aliran, didapatkan hasil sebesar 2,53 gram per sekon, di mana hal ini menandakan bahwa kecepatan aliran pada resep kedua yaitu sukar mengalir, karena berdasarkan syarat sangat baik yaitu 10 gram per detik, baik 4-10 gram per detik, sukar 1,6 hingga 4 gram per detik, dan sangat sukar yang kurang dari 1,6 gram per detik. Untuk kadar manfaat, didapatkan hasil sebesar 13,75%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar manfaat baik sekali, karena sesuai pada syarat, di mana baik sekali 5-15%, baik 16 hingga 17%, agak baik 18 hingga 21%, jelek 25 hingga 32%, sangat jelek 33 sampai 38%, sangat jelek sekali lebih dari 40%. Pada uji kadar lembab, didapatkan hasil pengamatan sebesar 1,56%, di mana hal ini memenuhi syarat. Karena sesuai syarat, kandungan serbuk biasanya berkisar antara 1 hingga 3%. Lalu selanjutnya, dilakukan evaluasi tablet dengan uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas, uji waktu hancur, dan uji keseragaman bobot. Pada uji keseragaman ukuran dalam diameter per sentimeter, berikut hasil pengamatan dari ke-20 tablet. Hasil menunjukkan rata-rata sama dengan 0,6205 sampai dengan 0,0068, di mana semua tablet memenuhi syarat. Dan untuk keseragaman ukuran dengan tebal per sentimeter, berikut hasil pengamatan dari ke-20 tablet. Hasil menunjukkan rata-rata yaitu sama dengan 0,45 sampai dengan 0,0056, di mana berarti semua tablet memenuhi syarat. Untuk uji kekerasan tablet, hasil pengamatan yang didapat yaitu rata-rata sama dengan 2,6735 sampai dengan 1,3023, di mana seluruh tablet tidak memenuhi syarat kekerasan tablet. Dan uji friabilitas didapatkan persen friabilitas sebesar 1,068%, di mana hal ini berarti tablet tidak memenuhi syarat friabilitas dan memiliki friabilitas yang kurang baik,
karena syarat pada uji friabilitas yaitu tablet yang baik tidak boleh kehilangan bobot lebih dari 1%. Untuk waktu hancur, didapatkan hasil pengamatan yaitu selama 5-6 menit, di mana pada syarat waktu hancur 5 tablet tidak boleh lebih dari 15 menit. Hal ini berarti tablet memenuhi syarat waktu hancur. Ada keseragaman bobot. Berikut hasil pengamatan ke-20 tablet. Dan syaratnya yaitu tidak boleh ada tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan pada kolom A dan B. Dari hasil ke-20 tablet, dapat dilihat bahwa keseragaman bobot memenuhi syarat. Untuk resep ketiga, berikut adalah formulasi dan fungsi setiap bahannya. Dari formulasi ini dibuat 100 tablet vitamin B 100 mg dengan bobot masing-masing 250 mg. Lalu dilakukan evaluasi granul dengan uji granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan aliran, kadar zat aktif, dan kadar lembab. Untuk uji granulometri, hasil pengamatan menunjukkan bahwa untuk uji granulometri didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Syarat pada uji granulometri yaitu distribusi ukuran partikel membentuk kurva distribusi normal. Berdasarkan hasil, kurva memiliki grafik yang naik turun, yang menunjukkan bahwa data granul tidak terdistribusi normal, sehingga distribusi granul tidak baik. Untuk bobot jenis manfaat, hasil pengamatan yang didapat yaitu untuk bobot jenis ruah sebesar 0,53 mg per mililiter dan bobot jenis manfaat yaitu 0,59 mg per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan campuran memisah ketika dilakukan pencampuran kecil karena didapatkan nilai kedua bobot jenis berdekatan. Lalu ada uji kadar zat aktif dalam granul, di mana bobot tablet tertentu mengandung jumlah zat aktif yang sudah ditetapkan. Lalu kecepatan aliran, didapatkan hasil 1,32 gram per sekon. Di mana syaratnya sangat baik yaitu lebih dari 10 gram per sekon, baik 4-10 gram per sekon, sukar 1,6 hingga 4 gram per sekon, dan sangat sukar yaitu kurang dari 1,6 gram per sekon. Dari hasil yang didapat, menunjukkan bahwa granul memiliki sifat yang sukar mengalir. Untuk uji kadar manfaat, hasil yang didapatkan yaitu sebesar 10,52%. Di mana hasil dari persen kompresibilitas menunjukkan jika granul memiliki sifat alir yang baik sekali. Untuk uji kadar lembab, didapatkan hasil sebesar 3,90%, di mana syarat granul yang memiliki kandungan lembab kurang dari 5% akan stabil dan baik pada saat penyimpanan. Hal ini berarti hasil pengamatan memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi tablet, yaitu keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas, uji waktu hancur, dan uji keseragaman bobot. Pada uji keseragaman ukuran dalam diameter per sentimeter, berikut hasil pengamatan ke-20 tablet. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa semua tablet memenuhi syarat. Dan untuk keseragaman ukuran dalam tebal per sentimeter, berikut hasil pengamatan dari ke-20 tablet. Hasil menunjukkan bahwa semua tablet juga memenuhi syarat. Untuk uji kekerasan tablet, berikut hasil pengamatan dari ke-20 tablet, di mana syarat yaitu tablet oral 4 kg hingga 10 kg. Dari hasil menunjukkan seluruh tablet tidak memenuhi syarat kekerasan tablet. Untuk uji friabilitas, didapatkan persen friabilitas sebesar 0,763%, di
mana syaratnya yaitu tablet yang baik memiliki variabilitas kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji variabilitas memenuhi syarat dan memiliki variabilitas yang baik. Untuk uji waktu hancur, didapatkan hasil sebesar 12 hingga 13 menit, di mana syarat untuk waktu hancur 5 tablet tidak boleh lebih dari 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa waktu hancur memenuhi syarat. Untuk uji keseragaman bobot, berikut hasil pengamatan ke-20 tablet. Dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa ke-20 tablet tidak memenuhi syarat, karena terdapat satu data yang melebihi penyimpangan bobot rata-rata kolom A dan B. Untuk resep 4, formulanya yaitu sebagai berikut. Dari formulasi ini dibuat 100 tablet vitamin B 100 mg dengan bobot masing-masing 250 mg. Untuk evaluasi granul, seperti yang sebelumnya, terdapat uji granulometri, uji bobot jenis, uji kadar manfaat, uji kecepatan aliran, uji kadar zat aktif, dan uji kadar lembab. Pada uji granulometri, pada resep 4, hasil pengamatan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak memenuhi syarat. Karena kurva menunjukkan grafik yang naik turun, yang menunjukkan bahwa data granul tidak terdistribusi normal sehingga distribusi granul tidak baik. Untuk bobot jenis manfaat, didapatkan hasil sebesar 0,5371 gram per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan campuran memisah ketika dilakukan pencampuran kecil karena didapat nilai kedua bobot jenis berdekatan. Untuk bobot jenis ruah, didapatkan hasil 0,47 gram per mililiter. Untuk uji kecepatan aliran, didapatkan rata-rata pengujian sebesar 6,4 gram per detik, di mana hal ini menunjukkan kecepatan aliran memenuhi syarat karena lebih dari 4 gram per detik. Untuk kadar manfaat, didapatkan bahwa hasil menunjukkan jika granul memiliki sifat aliran yang baik sekali, sesuai dengan syarat yang ada. Untuk kadar lembab, didapatkan hasil pengamatan sebesar 2,3%, di mana syarat kandungan serbuk biasanya berkisar antara 1 hingga 5%. Hal ini berarti kadar lembab memenuhi syarat. Untuk evaluasi tablet, uji yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji variabilitas, uji waktu hancur, dan uji keseragaman bobot. Pada uji keseragaman ukuran dalam diameter per centimeter, hasil dari ke-20 tablet menunjukkan bahwa semuanya memenuhi syarat. Dan untuk keseragaman ukuran dalam tebal per centimeter, hasil dari ke-20 tablet menunjukkan bahwa keseluruhan tablet memenuhi syarat. Dan dalam uji kekerasan tablet, hasil dari ke-20 tablet didapatkan rata-rata 5,2725, di mana hal ini menunjukkan seluruh tablet memenuhi syarat kekerasan tablet, di mana tablet oral memiliki kekerasan sebesar 4-10 kg per cm kubik. Untuk uji variabilitas, hasil didapatkan persentase variabilitas sebesar 0,305%, di mana tablet yang baik memiliki variabilitas kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas memenuhi syarat. Untuk waktu hancur, didapatkan hasil pengamatan sebesar 11-14 menit, di mana hal ini memenuhi syarat waktu hancur, karena waktu hancur 5 tablet tidak boleh lebih dari 15 menit pada syarat. Untuk keseragaman bobot, hasil dari ke-20 tablet memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu dari hasil perhitungan penyimpangan, maka tablet pada praktikum ini tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari 0,26367125 gram sampai 0,30642875 gram pada kolom A, dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari 0,24222925 gram hingga 0,32780575 gram pada kolom B.
Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu seperti berikut. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan bahwa formula resep 4 menghasilkan evaluasi baik granul maupun tablet yang terbaik di antara resep lainnya. Pada evaluasi granul, hanya evaluasi granulometri yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan pada evaluasi tablet, seluruh jenis evaluasi memenuhi persyaratan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.